الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sekalian memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sampai detik ini Allah masihlah memberikan, melimpahkan nikmatnya yang sangat luar biasa besarnya kepada kita sekalian, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan dibarengi pula beberapa nikmat yang Allah berikan, di antaranya nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sebab tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada orang diberikan oleh Allah nikmat hidup, tetapi tidak diberikan nikmat sehat. Ada orang diberikan nikmat hidup sekaligus nikmat sehat, tetapi belum diberikan Allah nikmat kesempatan. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi kita yang diberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua umatnya di seluruh dunia menanti-nantikan, bercita-cita kiranya kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah, semoga kita termasuk salah seorang di antara umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, di setiap hari Jumat para khatib diwajibkan untuk menyampaikan wasiat, baik wasiat untuk dirinya maupun wasiat untuk para jamaah. Yang wasiat ini menjadi salah satu rukun syarat sahnya daripada khutbah Jumat. Di antara wasiatnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan hampir rata-rata ayat yang dikutip, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu beriman dan bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguhnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan berwasiat jangan sekali-kali kita tinggalkan dunia ini, jangan sekali-kali kita mati kecuali illa wa antum muslimun, melainkan dalam kondisi Islam atau dalam kondisi selamat. Tentunya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini pasti mendambakan semua yang namanya keselamatan, baik keselamatan dunia maupun itu keselamatan akhirat. Tetapi perkara atau perjalanan kita mendapatkan yang namanya keselamatan, di hadapan kita ditunggu godaan, kita ditunggu daripada tipu muslihat, tipu daya daripada iblis laknatullah. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita ini terkadang ada yang bisa mampu mendapatkan keselamatan, tetapi tidak sedikit pula ada orang yang celaka, baik celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah sekali-kali engkau mengikuti jalan-jalan syaitan. Jangan engkau sekali-kali terperdaya, tergoda daripada bujuk rayu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untukmu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan kelak nanti di yaumil hisab, di saat kita sudah dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dan diperiksa seluruh amal ibadah kita, dihisab, ditimbang, maka ada kelompok manusia yang tergolong orang-orang yang selamat. Ada juga kelompok manusia yang tergolong orang-orang yang celaka dan binasa. Tentunya yang selamat itu pasti akan dimasukkan dalam tempat yang penuh dengan keberkahan adalah surga. Dan orang yang celaka dan binasa itu akan ditempatkan di tempatnya di dalam api neraka. Maka diceritakan zaman dimakan Allah, setelah ketetapan Allah sudah ditentukan, yang selamat masuk ke dalam surga maka akan dimasukkan ke dalam surga, yang celaka, yang binasa akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di saat penghuni-penghuni neraka masuk ke dalam pintu neraka, sesaat setelah masuk di dalamnya berkobarlah api menyala-nyala, dan muncullah makhluk yang semasa hidup kita di alam dunia senantiasa memperdaya kita, senantiasa menyesatkan kita. Siapa? Iblis laknatullah. Maka dikatakan di sana penghuni neraka meminta pertolongan kepada iblis. Maka zaman dimulakan Allah, pada waktu itu pula iblis laknatullah menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah kepada pengikut-pengikutnya saat masih hidup di alam dunia. Pidato atau ceramah atau khutbah iblis di dalam api neraka itu sangat menyesakkan dada, sangat menyedihkan, sangat menyayat hati. Maka pada waktu itu berdirilah iblis
Di atas kobaran-kobaran nyala api neraka. Dan khutbah iblis ini diabadikan, dikabarkan Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Ibrahim ayat 208. Surah Ibrahim ayat 22. Yang sangat panjang. Yang artinya, iblis berkata, berpidato di hadapan para pengikutnya yang terperdaya di saat waktu hidupnya di alam dunia. Kata iblis, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi, aku mengingkari janjiku. Kata iblis, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, dan begitu pula sebaliknya, kalian tidak punya kuasa untuk diriku. Maka pada waktu itu iblis menyeru, aku menyeru kamu untuk jangan sekali-kali mencercah dan mencaci memarahi diriku. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu untuk menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kata iblis, sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dari pidato iblis ini muncul ketulusan, kejujuran iblis pada waktu itu. Tetapi kejujuran iblis pada waktu itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, karena kita sudah berada dalam fase yang terakhir. Apa kata iblis? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian itu janji. Allah berjanji kepada kita. Dan salah satu janji Allah adalah, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku, saya akan berikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Dan puncak daripada janji Allah adalah Allah akan masukkan hambanya di dalam surga. Dan di balik janji Allah, ternyata kita tertipu daya, tergoda oleh janji-janji manis yang dilontarkan iblis laknatullah. Yang tidak sedikit di antara kita tergoda, terperdaya daripada bujuk rayu iblis. Maka kata iblis, saya mengingkari seluruh janjiku. Allah tidak pernah mengingkari janji, tetapi iblis senantiasa mengingkari janjinya. Maka kalau dalam kehidupan kita senantiasa mendapati ada orang yang senantiasa mengingkari janji, maka berhati-hatilah. Bisa jadi dia adalah iblis yang berwajah manusia. Dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Kata iblis, hari ini jangan engkau meminta pertolongan kepadaku, karena saya tidak akan mampu memberikan pertolongan kepadamu. Begitu pula sebaliknya, engkau tidak akan mampu memberikan pertolongan kepadaku. Iblis berpesan, jangan engkau mencaci saya, jangan engkau memarahi saya, jangan engkau mencerca saya. Dan kalimat terakhirnya iblis yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayat hati. Dia berpesan layaknya pesan seorang ulama saat memberikan nasihat. Apa kata iblis di akhir khutbahnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini yang sangat menyedihkan bagi mereka yang mengikuti jalan-jalan setan, jalan-jalan iblis. Karena ternyata iblis pun tahu orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ternyata sementara kita tergoda daripada bujuk rayu daripada iblis,
Oleh karena itu jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengabarkan kepada kita bagaimana itu pintarnya iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka, yang pada akhirnya pun juga dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita menyadari diri kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bujuk rayu setan. Sebab dalam kehidupan kita ini sampai hari kiamat, iblis beserta dengan para bala tentaranya akan sibuk untuk menggoda, menjerumuskan anak manusia. Mereka akan menggoda kita dari depan, dari belakang, samping kiri dan kanan, tanpa henti sampai hari kiamat. Iblis tidak hanya menggoda kita dari hal-hal yang buruk, tetapi terkadang kita tidak menyadari iblis menjerumuskan kita dari hal-hal yang indah, dari hal-hal yang baik. Oleh karena itu sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga sekecil apapun godaan syaitan itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripadanya, sehingga kita terselamatkan di dunia, terlebih lagi terselamatkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.